Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bu Uki dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Trevka Yofianti, dan juga Mbak Osfir Shantikia Rara Kumara. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai materi geometri, yaitu sudut dan diagonal. Baik, yang pertama kita akan belajar sudut, yaitu mengenai pengertian sudut, bagian-bagian sudut, jenis-jenis sudut, dan juga cara menggambar sudut. Yang pertama, pengertian sudut. Nah, sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik. Nah, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis lurus yang bertemu di satu titik. Itu mengenai pengertian sudut. Yang selanjutnya yaitu bagian-bagian sudut. Yang pertama, kaki sudut. Kaki sudut itu adalah dua garis yang membentuk sudut. Dua garis yang membentuk sudut itu dinamakan kaki sudut, yaitu AB dan BC atau CB. Itu dinamakan kaki sudut. Kemudian yang kedua, titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan antara dua garis yang membentuk sudut. Kemudian daerah sudut. Daerah sudut adalah daerah yang terletak antara dua kaki sudut. Yang ini ya teman-teman, yang dinamakan daerah sudut. Nah, kemudian ada jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut yang pertama adalah sudut lancip. Sudut lancip itu merupakan sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Seperti ini teman-teman gambarnya. Kemudian yang kedua ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku merupakan sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Nah, gambarnya seperti ini. Dan yang ketiga ada sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Seperti ini. Dan yang keempat yaitu sudut lurus. Yaitu sudut lurus adalah sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Nah, seperti ini gambarnya. Ya, itu tadi mungkin jenis-jenis sudut. Nah, kemudian yang selanjutnya kita mempelajari mengenai bagaimana cara menggambar sudut yang benar. Nah, cara menggambar sudut itu bisa yang pertama menggunakan jangka dan yang kedua menggunakan busur derajat. Nah, pertama sudut 30 derajat. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Nah, diketahui garis P dan titik A. Yang pertama, kita harus membuat busur sembarang dengan titik pusat A dan memotong garis P, misal di titik B. Seperti ini. Kemudian, pindahkan busur itu ke titik B dan memotong busur pertama, misal di titik C. Nah, ini tadi ya teman-teman. Yang pertama, kita membuat busur sembarang dengan titik pusat A, kemudian dan memotong garis P. Memotong garis P. Nah, di sini, misal di titik B di sini. Nah, kemudian kita pindahkan busur itu ke titik B dan memotong busur pertama, misal di titik C. Sini. Kemudian, pindahkan lagi busur itu ke titik C dan memotong busur kedua, misal di titik D. Nah, misal di sini. Kemudian, tarik garis yang melalui titik A dan D. Nah, misalnya itu garis Q. Nah, maka didapatkan sudut A, yaitu besarnya sama sudut A, yaitu 30 derajat. Yang selanjutnya yaitu sudut 90 derajat. Misalnya diketahui garis P dan titik A. Nah, garis P dan titik A. Cara yang pertama, buat busur lingkaran dengan pusat titik A hingga memotong garis P di dua titik.
Misal di titik B dan titik C. Nah, kemudian buat busur lain dengan pusat di titik B. Kemudian pindahkan busur itu ke titik C hingga keduanya berpotongan di satu titik. Misalnya titik D. Ini ya tadi teman-teman. Nah, hingga keduanya itu berpotongan di satu titik. Nah, misalnya kita namakan di titik D. Kemudian tarik garis Q yang melalui titik A dan D. Kita garis Q yang melalui titik A dan titik D. Nah, maka didapatkanlah sudut A besarnya 90 derajat. Kemudian yang selanjutnya yaitu sudut 45 derajat. Nah, diketahui garis L dan titik A. Garis L dan titik A. Sini ya. Kemudian buat busur lingkaran dengan jari-jari AE dengan titik pusat di A. AE ya teman-teman. Dengan titik pusat di A. Yang memotong garis L di satu titik, misal titik F. Nah, ini. Saya ulangi yang kedua, itu setelah kita gambar sudut 90 derajat, yang kedua, kita buat busur lingkaran dengan jari-jari AE dengan titik pusat di A. Yang memotong garis L di satu titik. Nah, misalkan titik F di sini ya. Kemudian yang ketiga, tarik garis M yang melalui titik E dan F. Maka didapatkanlah sudut E. Nah, kita tarik garis M melalui titik E dan F. Nah, maka didapatkanlah sudut E yang besarnya sama dengan 45 derajat. Ini ya. Kemudian sudut 60 derajat. Diketahui garis L dan titik A. Garis L dan titik A. Yang pertama, cara pertama, kita buat busur sembarang dengan titik pusat A dan memotong garis L. Nah, kita misalkan di titik B. Kemudian, pindahkan busur ke titik B dan memotong busur pertama. Nah, kita memotong busur pertama, misalkan di titik C. Kemudian, kita tarik garis M yang melalui titik A dan C. Nah, kita tarik garis melalui tarik garis M melalui titik A dan C, maka didapatkanlah sudut A yang besarnya 60 derajat. Nah, kemudian kita bisa menggambar sudut menggunakan busur derajat. Nah, bagaimana langkahnya? Yang pertama, kita gambar kaki sudut PQ. Nah, kita gambar kaki sudut PQ. Kemudian, letakkan busur derajat. Yang A, titik pusat busur derajat berimpit dengan titik P. Nah, kemudian, sisi horizontal busur derajat berimpit dengan garis PQ. Kemudian, berikan tanda titik pada sudut yang diinginkan, misalkan titik R. Kemudian, hubungkan titik P dan R. Nah, sudah jadi ya teman-teman sudutnya. Nah, itu tadi mungkin cara menggambar sudut dengan menggunakan busur derajat.
Selanjutnya di sini ada latihan teman-teman, nanti bisa dicoba. Baik, kita lanjut. Yang selanjutnya itu ada dimensi 3. Di mana nanti kita akan membahas mengenai yang pertama, kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang kedua, jarak titik, garis, dan bidang. Dan yang ketiga, sudut antara garis dan bidang. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, titik merupakan bentuk paling dasar dalam geometri. Suatu titik tidak memiliki besaran dan tidak berdimensi. Sementara garis adalah himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang dan berdimensi 1. Sedangkan bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan luas, sehingga dikatakan berdimensi 2. Baik, yang pertama yaitu kedudukan titik terhadap garis. Titik terletak pada garis. Titik A dan B itu terletak pada garis L. Kemudian, titik terletak di luar garis. Nah, titik C itu terletak di luar garis L. Kemudian yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Titik terletak pada bidang. Titik A dan B itu terletak pada bidang alfa. Titik terletak, kemudian titik terletak di luar bidang. Titik C terletak di luar bidang alfa. Titik C kan di sini, berarti titik C itu terletak di luar bidang alfa. Itu tadi kedudukan titik terhadap bidang. Kemudian baik, yang ketiga itu kedudukan garis terhadap garis lain. Nah, yang pertama, yang A, dua garis berpotongan. Nah, pada gambar A, garis M dan garis N saling berpotongan di titik A, di titik A besar. Dikatakan berpotongan, mengapa? Karena kedua garis terletak pada bidang alfa dan kedua garis hanya mempunyai satu titik persekutuan, yaitu titik A besar. Sini. Kemudian, dua garis sejajar. Pada gambar B, garis P dan garis Q itu saling sejajar. Dikatakan sejajar karena kedua garis terletak pada bidang alfa. Tetapi, kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan. Yang ketiga, dua garis bersilangan. Pada gambar C, garis R dan garis S saling bersilangan. Karena garis R terletak pada bidang alfa, sedangkan garis S itu menembus bidang alfa. Ini ya. Dengan pengertian lain, kedua garis terletak pada bidang yang berlainan dan kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan. Yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Kita perhatikan gambar A. Pada gambar A, itu garis M dan garis N terletak pada bidang alfa. Oleh karena setiap titik pada garis terletak pada bidang alfa, maka garis itu juga terletak pada bidang alfa. Kemudian yang kedua, garis sejajar dengan bidang. Kita perhatikan gambar B. Gambar B, ini ya. Nah, pada gambar B, garis K terletak pada bidang alfa. Dan garis L terletak di luar bidang alfa.
oleh karena garis L sejajar dengan garis K, maka garis L sejajar dengan bidang alfa. Kemudian yang ketiga, garis memotong atau menembus bidang alfa. Nah, kita perhatikan gambar C. Pada gambar C itu garis H dan garis J itu memotong atau menembus bidang alfa berturut-turut di titik A besar dan di titik B besar. Garis J memotong tegak lurus dengan bidang alfa. Akibatnya, garis J akan tegak lurus dengan semua garis pada bidang alfa. Yang selanjutnya, yang kelima, ada kedudukan bidang terhadap bidang lain. Nah, gambar A, ini dua bidang sejajar apabila tidak ada satupun garis berpotongan bidang dari kedua bidang. Yang B, itu dua bidang berpotongan apabila terdapat garis berpotongan bidang, yaitu garis persekutuan yang merupakan bagian dari kedua bidang. Kita masuk pada contoh. Contohnya, diketahui titik O merupakan perpotongan antara diagonal AC dan diagonal BD. Tentukan, yang pertama disuruh menentukan kedudukan titik O terhadap garis AE. Kemudian disuruh menentukan kedudukan titik O terhadap garis AC, dan yang C, kedudukan garis HF terhadap garis BG. Yang D, kedudukan bidang ABFE terhadap bidang DCGH. Penyelesaiannya, kedudukan titik O terhadap garis AE. Nah, garis AE tidak melalui titik O. Ini garis AE. Nah, berarti titik O terletak di luar garis AE. Yang B, kedudukan titik O terhadap garis AC. Nah, garis AC melalui titik A, titik C, dan titik O, berarti titik O terletak pada garis AC ya. Kemudian yang C, kedudukan garis HF terhadap garis BG adalah bersilangan. HF dan BG. HF dan BG. Nah, kedudukan garis HF dan BG di sini adalah bersilangan, karena kedua garis terletak pada bidang yang berlainan, dan kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan. Penyelesaian yang D, kedudukan bidang ABFE terhadap bidang DCGH, bidang ABFE terhadap bidang DCGH itu tidak mempunyai titik persekutuan. Maka dapat dikatakan bidang ABFE itu sejajar dengan bidang DCGH karena tidak mempunyai titik persekutuan. Ini ada latihan, teman-teman mungkin nanti bisa dicoba. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Asfi. Selanjutnya yaitu jarak titik, garis, dan bidang. Jarak adalah panjang ruas garis yang tegak lurus atau terpendek dari dua buah bentuk. Misal titik dengan garis, titik dengan bidang, garis dengan bidang, dan lain-lain. Yang pertama ada jarak antara dua titik. Jarak antara titik A dan titik B, seperti gambar di bawah ini adalah panjang ruas garis AB. Yang kedua, jarak titik terhadap garis. Seperti gambar di bawah ini, jarak titik A terhadap garis G yaitu panjang ruas AB sedemikian rupa sehingga ruas AB tegak lurus dengan garis G. Titik B di sini sebagai proyeksi titik A pada garis G.
Yang ketiga, yaitu jarak titik terhadap bidang. Seperti gambar di samping, terdapat titik A terhadap bidang alfa, lalu jarak titik A terhadap bidang alfa yaitu panjang ruas garis AB sedemikian rupa sehingga ruas garis AB tegak lurus dengan bidang alfa. Untuk menunjukkan bahwa garis AB tegak lurus dengan bidang alfa, cukup dengan menunjukkan bahwa garis G tegak lurus dengan dua garis pada bidang alfa. Titik B di sini sebagai proyeksi titik A pada bidang alfa. Yang keempat, jarak antara dua garis sejajar. Seperti gambar di samping terdapat dua garis, yaitu garis G dan garis H. Jarak antar kedua garis tersebut yaitu panjang ruas garis AB sedemikian rupa sehingga ruas garis AB tegak lurus dengan garis G dan garis H. Jarak antar kedua garis tersebut ditentukan dengan memilih sebarang titik yang terletak pada garis G. Misal di titik A lalu diukur jaraknya dengan garis B yang ada pada garis H. Yang kelima yaitu jarak garis terhadap bidang. Seperti gambar di samping terdapat garis G dan bidang alfa. Lalu jarak garis G terhadap bidang alfa yaitu panjang ruas garis AB sedemikian rupa sehingga ruas garis AB tegak lurus dengan garis G dan bidang alfa. Jarak garis G terhadap bidang alfa ini dapat ditentukan dengan memilih sebarang titik yang terletak pada garis G, misal di titik A, lalu diukur jaraknya dengan titik B yang ada di bidang alfa. Yang selanjutnya, yang keenam, jarak antara dua bidang sejajar. Di sini terdapat dua bidang, yaitu bidang alfa dan bidang beta. Jarak antara bidang beta terhadap bidang alfa yaitu panjang ruas garis AB sedemikian rupa sehingga ruas garis AB tegak lurus dengan bidang beta dan bidang alfa. Jarak antar kedua bidang tersebut dapat ditentukan dengan memilih sebarang titik yang terletak pada bidang beta, misal titik A, lalu diukur jaraknya dengan titik yang berada pada bidang alfa. Selanjutnya ada contoh soal. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm, lalu tentukan jarak titik A ke titik C. Perhatikan segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 10 cm, lalu panjang BC sama dengan 10 cm, dan siku-siku di B. Maka dari sini kita tahu bahwa segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku, sehingga panjang AC dapat dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Panjang AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan 100 ditambah 100 sama dengan 200. Lalu untuk mencari AC-nya tinggal diakarkan, yaitu akar 200 sama dengan 10 akar 2. Lalu di bawah ini ada latihan soal yang bisa teman-teman coba. Soal selanjutnya, diketahui 5 tegak segi 4 beraturan PABCD dengan AB sama dengan 6 cm dan panjang AP sama dengan 10 cm, seperti gambar berikut. Karena ABCD itu persegi alasnya, maka AC dan BD berpotongan tegak lurus dan berada di tengah, berada di titik T. Karena itu jarak titik C ke BD sama dengan panjang CT. Untuk mencari panjang CT, yaitu setengah dari diagonal AC. Sama dengan setengah akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sama dengan setengah akar 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan setengah akar 72 sama dengan 3 akar 2. Lalu di bawah ini ada latihan yang bisa teman-teman coba.
Di soal ketiga, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Lalu tentukan jarak titik A ke bidang EFGH. Karena proyeksi tegak lurus titik A pada bidang EFGH ini adalah titik E, sehingga jarak titik A ke bidang EFGH sama dengan panjang ruas garis AE, yaitu 10 cm. Karena jarak adalah panjang ruas garis terpendek. Lalu di sini ada soal latihan yang bisa dicoba. Kemudian sudut antara garis dan bidang. Pada gambar di samping, garis G terlihat menembus bidang alfa di titik P. Sudut antara garis dan bidang itu dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Yang langkah pertama, pilih titik E yang terletak pada garis G, lalu proyeksikan titik P dan titik E tersebut pada bidang alfa. Hasil kedua proyeksi kedua titiknya tadi yaitu titik P dan titik F. Lalu terlihat di sini besar sudut EPF. Inilah yang disebut ukuran sudut antara garis G dan bidang alfa. Jika garis G itu tegak lurus terhadap bidang alfa, maka besar sudutnya yaitu 90 derajat. Lalu jika garis G terletak pada bidang alfa atau sejajar dengan bidang alfa, maka besar sudutnya adalah 0 derajat. Selanjutnya, sudut antara dua bidang. Ada dua cara menentukan besar sudutnya. Cara pertama yaitu pilih titik Q yang terletak pada bidang alfa. Lalu tarik garis tegak lurus melalui titik Q dan menembus bidang alfa di titik Q1. Setelah itu tarik garis Q1T tegak lurus dengan garis alfa beta. Hubungkan titik Q dengan titik T sehingga diperoleh sudut QT-Q1. Besar sudut QT-Q1 merupakan sudut antara bidang alfa dan beta. Untuk cara kedua, pilih titik Q yang terletak pada garis alfa beta. Pada bidang beta dibuat garis N tegak lurus dengan garis alfa beta melalui titik T. Pada bidang alfa juga dibuat garis M tegak lurus dengan garis alfa beta melalui T sehingga diperoleh sudut QTS. Besar sudut QTS merupakan sudut antara bidang alfa dan beta. Untuk contoh soal, kubus ABCDEFGH memiliki rusuk 4 cm. Sudut antara garis AE dan bidang AFH adalah alfa. Lalu untuk mencari nilai alfanya, di sini titik P itu adalah titik tengah diagonal EG. Lalu sudut alfa adalah sudut antara garis AE dan bidang AFH. Seperti gambar di samping, atau sama dengan sudut antara garis AE dan garis AP. Lalu perhatikan bahwa segitiga AEF merupakan segitiga siku-siku di titik E. Lalu panjang EP merupakan setengah dari panjang diagonal bidang EG. Karena panjang rusuk kubusnya itu 4 cm, maka dengan teorema Pythagoras diperoleh panjang AC sama dengan 4 akar 2. Lalu panjang EP-nya itu adalah setengah dari diagonal, yaitu 2 akar 2. Untuk mencari AP, dengan melihat gambar segitiga di samping kubus di atas, maka kita dapat menggunakan rumus Pythagoras untuk mencari panjang AP, yaitu dengan akar AE kuadrat ditambah EP kuadrat.
AE-nya 4 dan EP-nya 2 akar 2, maka akar 4 kuadrat ditambah A2 akar 2 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 8. Itu akar 24 sama dengan 2 akar 6. Dengan demikian, dapat dicari sin alfa dengan sisi depan dibagi sisi miring, sama dengan EP dibagi AP, sama dengan 2 akar 2 dibagi 2 akar 6, sama dengan 1/3, 1 per akar 3 maksudnya, lalu dikalikan dengan sekawannya, menghasilkan 1/3 akar 3. Lalu di bawah ini ada latihan soal yang dapat teman-teman kerjakan. Lalu di sampingnya ada ilustrasi buat soalnya. Nah, mungkin itu tadi presentasi dari kami. Mungkin jika ada pertanyaan dapat disampaikan dan didiskusikan di grup WA. Sekian dari kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.